Salam kasih, salam damai, dan salam bertemu kepada para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur karena kita masih sehat, masih kuat. Itu pun karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan yang saya ingin mau kongsikan untuk kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan bersukacita karena ada kesempatan yang baik untuk kami merenungkan dan mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua, para pendengar dimanapun mereka berada. Demikian pun juga hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu, pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman Tuhan ini. Kami siap mempelajarinya. Haleluya. Amin. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam Alkitab kita, dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun sahaja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dari teks yang baru saja kita baca ini, saya simpulkan menjadi satu tema, yaitu amarah Tuhan kepada manusia. Amarah Tuhan kepada manusia. Kalau kita melihat dalam teks ini, saudara Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa Allah sangat marah. Allah sangat kecewa melihat sikap manusia yang cenderung melakukan kejahatan, yang suka memberontak Allah. Di mana kedua garis keturunan dikatakan di sini adalah anak-anak manusia berkawin dengan anak-anak Allah. Anak-anak manusia yang dimaksudkan di sini adalah keturunan dari Kain. Dan anak-anak Allah ini bukan malaikat ya, tetapi ini menunjukkan tentang keturunan Habel. Jadi mereka berkawin campur, sehingga moral mereka begitu jahat sekali. Kehidupan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan, sehinggalah Tuhan sangat marah kepada manusia pada waktu itu. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dengan kemarahan Allah itulah maka Allah turun tangan yang begitu dahsyat sekali, di mana Allah melakukan hukuman yang tidak dapat dielakkan, karena Allah sangat marah terhadap manusia. Jadi kemarahan Allah itu
menunjukkan tentang keadilan Allah kepada manusia itu sendiri. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengertikan hal ini dengan baik saudara, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui. Mengapa Allah marah terhadap manusia? Berdasarkan kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 8 ini. Mengapa Allah marah? Jadi Allah marah bukan sembarangan ya, pasti ada sebabnya. Nah, hal yang pertama, hal yang menyebabkan Allah marah kepada manusia yang pertama adalah, kita perhatikan di ayatnya yang kelima dan ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya, hal itu mengecewakan hatinya, menyedihkan hati Allah. Saudara, apa yang Allah lihat bahwa sifat hati manusia itu cenderung melakukan kejahatan, sehingga timbullah perkataan Allah menyesal. Jadi bukan bermakna Allah menyesal menciptakan manusia, tetapi Allah sangat menyesal melihat sikap manusia yang memberontak, yang tidak menghormati Allah itu sendiri. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, manusia tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, saya sangat kecewa. Mereka hidup mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka memberontak Allah, di mana manusia tidak lagi takut dengan Allah. Jadi saudara, Allah bukan marah karena manusia semakin banyak di bumi ini. Bukan bermakna Allah marah lalu mau mengurang manusia di muka bumi pada waktu itu. Tidak. Andai kata kalau Allah marah untuk mengurangi manusia di muka bumi, bermakna itu bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 yang berkata, Allah memberkati mereka, itu manusia ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Allah sendiri yang berfirman supaya beranak cucu dan penuhilah bumi. Jadi kalau andai kata Allah menghukum, memusnahkan manusia, mengurangi manusia di muka bumi ini, bermakna ini sangat bertentangan. Jadi Allah marah kepada manusia karena sikap manusia yang memberontak Allah, tidak lagi menghormati Tuhan, tetapi mereka mementingkan diri sendiri, sehingga Allah marah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan keadaan manusia masa kini saudara? Apakah hidup manusia di dunia ini menyenangkan hati Tuhan ataupun tidak saudara? Apakah manusia menjadi berkat atau mencari berkat? Apakah manusia mendengar dan melakukan firman Allah atau tidak mau mendengar firman Allah saudara? Apakah manusia mengasihi Allah atau membenci Allah? Apakah manusia memuliakan Allah atau mencari kemuliaan diri sendiri? Apakah manusia hidup menurut kehendak Allah atau hidup menurut kehendak diri sendiri atau dunia ini? Apakah manusia bertobat dari dosanya atau memberontak Allah? Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, oleh yang demikian, marilah kita mengoreksi diri kita. Marilah kita melihat diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain dan jangan menilai orang lain. Marilah kita meneliti dan menilai diri kita sendiri. Apakah saya ini memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan saya hidup di dunia ini sedang menyakitkan hati Tuhan, mementingkan diri sendiri? Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua adalah, apakah yang Allah lakukan terhadap manusia? Allah menghukum manusia. Apa hukuman Allah itu? Mari kita melihat Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ini hukuman yang Allah lakukan terhadap manusia ya.
di ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya, lalu firman-Nya, semua manusia yang telah kuciptakan ini akan kumusnahkan dari permukaan bumi. Demikian juga semua hewan, binatang melata, dan burung, karena aku menyesal telah membuat mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat situasi bunyi teks ini saudara, sepertinya Allah tidak ada belas kasihan lagi terhadap manusia. Di mana Allah sangat-sangat kecewa, Allah sangat-sangat sedih hatinya melihat sifat manusia itu. Sehingga Allah menggunakan kata, aku menghapuskan, aku memusnahkan manusia ciptaanku, dan hewan-hewan dan burung-burung di udara. Bayangkan saudara, ini satu perasaan yang sangat kecewa sekali. Ini ibarat kita menciptakan sesuatu benda ya, lalu benda yang kita cipta itu tidak mengikuti apa yang kita inginkan, benda itu tidak mengikuti apa yang kita mahukan. Apa yang kita buat dengan benda itu? Pasti kita menghancurkannya, bukan? Mengapa kita menghancurkan benda yang kita buat itu saudara? Sebab benda itu tidak memberikan apa-apa manfaat kepada kita sebagai tuannya. Oleh sebab itu kita harus menghancurkan benda itu saudara. Demikian juga dengan Allah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Allah. Tujuannya supaya manusia harus memuliakan Allah sang penciptanya, harus hidup menyenangkan hati Allah sang penciptanya. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya saudara? Manusia tidak menyenangkan hati Allah, makanya Allah marah kepada manusia. Saudara, apakah hukuman yang Allah lakukan terhadap manusia itu saudara? Kita lihat Kejadian 6 ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan begini, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Hukuman yang Allah lakukan terhadap manusia ialah Tuhan menurunkan hujan sehingga berlaku air bah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di pasal yang ke-7 ya, Kejadian 7 ayat 17 sampai ayat 24, saudara akan membacanya sendiri ya. Di situ menjelaskan 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Jadi saudara, air bah yang berlaku dan air berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Bayangkan 150 hari air bah, air menguasai bumi ini sehingga gunung tidak kelihatan lagi saudara. Ini hukuman Allah, kemurkaan Allah, menunjukkan keadilan Allah yang luar biasa. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, ketika seluruh keturunan Adam dibinasakan oleh air bah itu, maka ada satu orang dengan keluarganya mendapat kasih karunia di mata Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya serta beberapa binatang yang masih hidup saudara. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-9, Kejadian 6 ayat 9. Di situ Alkitab menyatakan ya tentang riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara, sebanyak-banyaknya manusia di dunia ini, ada juga orang yang takut dengan Tuhan, tetapi tidak banyak. Tetapi yang paling banyak adalah orang yang memberontak Allah. Hanya sedikit yang hidup saleh, yang hidup bergaul, yang takut akan Tuhan. Bagaimana dengan manusia sekarang ini?
kita tidak tahu sebanyak apa manusia yang memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat cerita ini, saudara, menarik sekali. Ada banyak manusia yang memberontak Allah, tetapi hanya sedikit orang yang memuliakan Allah, yang hidup bergaul dengan Allah. Saudara, apa pelajaran rohani yang kita dapat, yang kita boleh pelajari dari kemarahan Allah terhadap manusia ini, saudara? Pada dasarnya, Allah memang maha kasih, saudara. Di mana Allah sangat mengasihi kita. Karena kasihnya, Dia tidak ingin menghukum kita sebesar apapun dosa kita. Tetapi ingat, pada masa yang sama, Dia juga Allah yang maha adil. Dia tidak senang dengan dosa, atau Allah sangat membenci dosa. Itu karena keadilannya, saudara. Dengan keadilannya, setiap manusia yang hidup di dalam dosa, yang dikuasai oleh dosa, dibenci oleh Allah dan pasti dihukum oleh Allah. Seperti yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa maut. Maut artinya hukuman kekal selama-lamanya, hubungan putus dengan Allah, saudara. Ini hukuman yang Allah lakukan bagi orang yang memberontak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Allah. Orang yang memberontak Allah, orang yang hidup menurut hawa nafsu dunia ini, itu yang dibenci oleh Allah. Orang yang tidak takut dengan Allah, itu yang dihukum oleh Allah. Oleh itu, saudara, penghukuman Allah itu sangat penting. Tujuannya untuk memisahkan manusia dari dosa dunia ini, supaya manusia tidak lagi kompromi dengan dosa. Jadi kita pun tidak akan luput dari penghukuman Allah, saudara. Kita tidak akan luput. Air bah tidak lagi ada. Air bah tidak lagi berlaku. Air bah tidak lagi akan memusnahkan manusia yang memberontak Allah, saudara, seperti zaman Nuh ini. Tetapi Allah punya cara lain untuk menghajar kita, untuk mendidik manusia, untuk mendisiplinkan manusia dengan cara Allahnya sendiri. Kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anaknya. Saudara pendengar, Allah punya cara tersendiri untuk mendisiplinkan kita, untuk menghajar manusia, supaya manusia sadar dan hidup memuliakan Allah, hidup menyenangkan hati Allah. Mungkin, saudara, segala penyakit yang ada di muka dunia ini, di muka bumi ini, itu cara Allah, ya, untuk membuat manusia supaya hidup saleh, bertobat, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, supaya manusia akrab, punya hubungan yang intim dengan Allah seperti Nabi Nuh. Dengan itu, saudara, marilah kita minta ampun dengan Tuhan atas segala dosa-dosa kita, baik dalam hati kita, baik dalam pikiran kita, supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah. Jadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin, saya katakan mungkin, COVID-19 ini atas izin Tuhan berlaku di muka bumi ini, supaya manusia di muka bumi ini bertobat kepada Allah, percaya, menyerahkan hidup kepada Allah, membina hubungan yang akrab, yang intim dengan Allah, seperti Nabi Nuh. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita dalam kesempatan seperti ini bersandar penuh kepada Allah Sang Pencipta kita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, inilah perkongsian firman Tuhan yang saya ingin kongsikan kepada kita tentang kemarahan Allah kepada umat manusia. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami tentang kemarahan-Mu kepada umat manusia, di mana Engkau sangat membenci dosa, dan Engkau mengajar mendidik kami dengan cara Allah tersendiri.
Berkatilah kami Bapa, para pendengar pun Tuhan pasti memberkati. Buka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya milik-Mu Sang Pencipta di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin.